makan dimsum diet ala Dedi. Kita cobakan. Chan. Nice. Oh hai semuanya, Dedi G di sini dan hari ini lalat banget. Nggak boleh ngomong kotor. Nggak apa-apa, ada lalat itu kan menandakan kalau bahan-bahan yang Dedi gunakan itu semuanya fresh ya. Jadi hari ini kita mau masak yang namanya adalah Double D, Dimsum Diet. Oh, tepuk tangan dong. Jadi kita hari ini mau masak dimsum diet guys. Yang kalau misalnya dimsum yang kita beli di pasaran itu kan memang banyak yang enak ya, saus-sausnya juga enak. Tapi meskipun itu direbus kita nggak tahu apakah itu sehat entirely, apakah pakai pengawet, pakai pewarna kah, apakah bitesnya itu semuanya dari daging kah. Kalau yang kita mau buat hari ini mainly, mayoritasnya adalah daging ayam. Bahan yang harus kalian siapkan untuk recook masakan ini adalah 300 gram dada ayam. Kalau kalian mau pakai paha ayam juga nggak apa-apa, tapi itu cenderung lebih banyak fatnya. Kalau dada ayam ini lebih diet friendly. Lalu Dedi akan pakai 150 gram jamur enoki, 50 gram wortel yang sudah diparut seperti ini, kulitnya sudah di scrape dulu ya. Lalu berikutnya di perbumbuan ada 2 siung bawang putih ukuran medium. Lalu ada garam, lada secukupnya, kaldu jamur, kaldu sapi, dan baking powder 1 sendok teh. Berikutnya ada 2 butir putih telur, lalu secukupnya ada minyak wijen dan saus tiram. Dan palingan untuk bikin kenyal-kenyal, tidak begitu diet friendly tapi ini sedikit lah kita pakainya. Kita pakai tepung tapioka, jangan pakai tepung yang lain ya, harus tepung tapioka. Ini tepung tapioka. Nah, kulit somainya kita kan lagi diet ya. Ini kan namanya dimsum diet. Jadinya tidak boleh pakai kulit pangsit. Kita pakainya sawi putih. Dan ini sudah dikukus sebentar. Jadi tidak sampai lembek banget. Karena kan nanti bakal dimasukin panasan lagi. Jadi masih semi-semi crunchy lah. Oke, let's get going. Oke, untuk memastikan konsistensi rasanya harus ditimbang kayak gini ya. Ini kayak cuman 50 ribuan gitu kok. Beli timbangan makanan gini guys, penting banget buat kalian yang lagi diet. Yes, bisa di check out di keranjang kita di samping ya. Kita pakai segini ya. Oke, 293 at least itu mendekati lah. Oke, Dedi akan masukkan ini ke penggiling daging ya. Kalau misalnya kalian nggak punya penggiling daging, bisa dialternatifkan dengan menggunakan 2 pisau dicacah-cacah gitu. Cuman mungkin lebih sedikit pakai tenaga lah. Gitu. Jadi Dedi masukin ke chopper, boom. Oke, lalu Dedi tutup. Oke, kalau tentang kehalusannya terserah kalian, tapi Dedi sukanya masih sedikit ada bite-nya. Jadi nggak hancur-hancur banget, kurang lebih seperti ini. Yes, tuh yang penting sudah tidak ada yang big chunks-nya lagi. Oke, sudah siap. Mari kita proses. Oke, setelah siap seperti ini, kita siapkan satu wadah yang besar buat nyampurin semua bahannya. Pluk. Kita tuang begitu. Yes. Pastikan bersih karena ini semua protein guys. Oke, ketika sini sudah jadi, kita bisa sisihkan dulu sebentar. Yes, sambil kita menyiapkan jamurnya. Jadi jamurnya jangan mentah seperti ini, tapi akan kita tumis dengan minyak sangat sedikit. Kita mau pakai jamurnya seperti yang dibilang tadi 150. Jadi kita sambil misah-pisahkan. Set. Jangan lupa ditimbang. Sep. Karena Dedi 150. Mantap. Kita akan tumis dulu dengan minyak sangat sedikit. Yes. Kalau Dedi ini pakai kurang lebih setengah sendok teh lah. Terus diratain gitu. Kita tumis. Tumis aja sampai layu. Kayak semangat kamu untuk daftar kerja BUMN. Wah. Kurang lebih ini 2 menit aja, kalau pakai api besar udah layu semua sih. Nah, pokoknya udah nggak ada yang berdiri tegak lagi guys. Kalau semuanya ini kena panas udah langsung layu sih. Jamur enoki kalau dari fresh. Oke, berikutnya
Jamurnya kita sisihkan dulu karena kita mau masukin semua perbumbuannya ke dalam ayam ini. Kita masukin karena Dedi udah takar semuanya ya. Kayak tadi Dedi bilang secukupnya, garam secukupnya, merica secukupnya, MSG dan kaldu jamur secukupnya. Kalau ininya baking powdernya 1 sendok teh, itu wajib. Kita masukin aja semuanya. Seperti ini. Nah, gitu guys. Terus Dedi aduk. Nah, kok kita yang praktis-praktis saja. Nah, kurang lebih sih ini udah rata ya. Karena tadi Dedi nyebar juga naruhnya. Nah, habis itu kita well spread kayak gini. Kita masukkan tapiokanya 3 sendok. Tapi nggak usah nyendoknya, nggak usah yang nafsu gitu ya. Yang penting sendok, tabur. Ya. Aduk. Biar nggak gumpal di satu bagian aja. Kita masukkan sendok kedua. Sendok ketiga. Dan terakhir. Nah, yang serbuk-serbuk kan tadi masuk duluan supaya rata guys. Jadi kalau bumbu-bumbu atau kondimen yang lain masuk tuh nanti jadi nggak rata. Sekarang kita masukin bawang putihnya. Bawang putihnya tidak bundar-bundar seperti tadi ya, tapi diparut dulu. Atau bisa diulek kalau kalian yang nggak punya parutan. Oke, berikutnya telurnya juga dimasukkan. Plus seperti itu. Jamurnya langsung aja tuang semuanya yang tadi kita sudah tumis. Plus wortelnya ini kita pakai 50 gram ya. Kita masukkan seperti itu. Aduk-aduk sedikit, pastikan hampir merata. Berikutnya kita memasukin minyak wijen dan saus tiramnya. Kalau ini harusnya 1 sendok teh aja minyak wijennya, hanya untuk pewangi aja. Tapi karena Dedi nggak ada sendok teh, kita taruh di setengah sendok makan aja. Kurang lebih kayak gitu. Kita tuang. Lalu saus tiramnya kita memasukkan 1. Lalu kita aduk-aduk merata. Ini wanginya aja udah mantep gengs. Untuk memastikan semuanya tercampur sempurna, kita tambahkan 1 sendok air. 1 aja. Berikutnya karena ini masih lembek banget, jadi akan agak susah diadonnya. Nah, sedangkan kan dia mengandung tepung dan sedikit minyak kan. Kalau misalnya kita masukin ke kulkas, dia akan set dan lebih gampang untuk diadonnya nanti dimasukin pakai sawinya ini. So, kita akan biarkan di kulkas selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Oke, 30 menit kita kardio dulu. Oke, setelah kalian kardio kurang lebih 30 menit, kita akan sisakan 15 menit ke depan untuk mengupas-ngupas sawinya ini. Jadi sawinya kita nggak bakal pakai as a whole gini karena susah kan ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah memotongnya di tengah-tengah. Jadi temukan yang panjangnya kurang lebih sama, lalu bagi 2 rata begini, melintang. Nah, jadinya dia harus ada yang garis lurusnya kayak gini. Nanti ini buat jadi baseline-nya. Oke, Dedi tadi trial dulu dan ternyata berhasil ya sekali. Ini sudah kurang lebih 45 menit. Nah, sekarang kita masuk ke proses mulai menggulung. Jadi kurang lebih ambil 1 sendok makan ya adonan ayamnya tadi. Kita taruh di ujung sawinya di bagian yang bawahnya ya, bagian kerasnya. Lalu kita gulung padat seperti ini, dan dengan bagian yang lemesnya ini daunnya kita taruh di bawah. Kayak gitu. Rapih ya, karena bagian bawahnya ini nanti yang bakal ada di dasar wajannya. Lalu kita kasih wortelnya sedikit di atas. Mantap, seperti itu. Jadi sebagai pro tipnya, yang digulung itu adalah bagian yang melengkung begini. Yes, jadi bagian yang melengkung begini itu yang kalian gulung. Jadi jangan ini bagian melengkungnya ke bawah terus kalian gini patah nanti. Ya, meskipun ini sudah lemes, tapi dia tetap bakal patah kalau digituin. Ambil 1 sendok makan, ulangi prosesnya. Pastikan kalian cuci tangan ya sebelum ini. Digulung, pakai daunnya, tahan bawahnya. Cakep.
Ini jamurnya ternyata agak sedikit menyusahkan karena jamurnya kan masih panjang-panjang tadi. Sebenarnya bisa juga jamurnya antara jamurnya dicacah dulu sebelum ditumis, atau kalian bisa pakai jamur yang lain. Seperti jamur champignon, jamur kancing. Jadi bisa pakai jamur apapun itu untuk tekstur dan rasa yang lebih enak aja. Sebenarnya dia tuh pelengkap. Karena proteinnya kita mau kejar dari nabati, dari protein hewani. Yes, tapi kalau misalnya kalian yang vegan mungkin emang pakai jamur sepenuhnya, nggak tahu. Tapi Dedi memakan daging, jadi Dedi bisa. Ini bukannya saya pegel ya, tapi bosen. Bantuan dong, tolong dibantuin ya. Masa saya kerja sendirian aja nih? Kan kamu juga menikmati transferannya. Udah cuci tangan belum? Udah. Ini buat dimakan sekeluarga. Pengen ini deh. Gue pengen wadahin aja. Bawahnya pakai sawi terus gue tumplakin semua. Sawi gede ya? Iya. Oke. Karena sudah mendidih, Kecilin dikit. kita pakai sedikit dulu ya. Panas-panas. Nggak apa-apa, saya orang Banten, Bu. Saya lahir besar di Tangerang. Tapi juga yang kamu bikin. Panas adalah teman. Tumplakin weh, yang penting kemakan. Sorry ya, ini ngajarin menu diet aja. Jadi jangan harapin kayak Master Encep. Tapi ini sebenarnya salah satu menu diet yang cukup effort ya. Kalau Iya. mau yang agak nggak effort banyak sih. Betul. Cuma Terus bosen. Bapak ini kalau diet semangat dia. Cuma kalau udah menu yang sama 3-4 hari berturut-turut udah mukanya gini. Oke, ini sudah sekitar 17 menitan dan nah, sudah berubah warna semuanya, kelihatan dari luar. Sekarang kita mau angkut dan cobain. Itu udah pasti mateng sih. Tuh, kita angkut yang rapi-rapi dulu ya dari batch-batch awal yang masih niat. Tuh diangkatnya gampang kan? Karena dia udah set. Ini kalau yang nggak ada wortelnya tadi terakhir itu yang random. Makan dimsum diet ala Dedi. Kita cobakan. Chan. Nice. Jadi ini karena ada tepung tapiokanya yang bikin dia kenyal dan ada jamur. Jadi rasanya kurang lebih tuh seperti ikan dori, seperti ikan tilapia. Mungkin ya. Jadi bener-bener kenyal, gampang digigit tuh hancur gitu. Tapi ini rasanya ayam. Tapi teksturnya seperti ikan. Unik kan? Maaf. Mungkin kalau kalian yang dietnya kalori defisitnya mau lebih agresif gitu, mungkin semua bumbunya bisa dikurangin setengah. Apanya saus tiramnya, tadi minyak wijennya segala macem gitu. Dan kalau kalian ada preferensi tertentu ya. Dan juga kalau kalian pakai paha ayam mungkin nggak perlu pakai jamur lagi karena sudah kenyal. Ini jadi mantep banget sih sebenarnya. Rasanya ini masih umum banget, masih kayak makanan umum. Enak banget. Oke, sekian masak bareng Dedi kali ini. Dimsum diet yang enak banget. Komen di bawah dong, kamu mau Dedi masak dengan bahan dasar apa lagi. Tapi yang ramah diet ya, jangan suruh masak bakwan, tahu goreng, pisang goreng. Ya itu tidak bisa dibikin diet gimana pun, nggak bisa guys. Bisa sih, cuman masih jauh lah dari kata ideal gitu. Kalau ini kan masih semi-semi ideal lah ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, lonceng notifikasi ya, dan semoga video ini membantu dan menginspirasi dalam perjalanan kamu diet. Udah lapar.